Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih mengenai logaritma. Jadi kemarin Ananda sudah mempelajari mengenai persamaan logaritma, dan hari ini kita akan lanjutkan pada materi pertidaksamaan logaritma. Nah, jadi untuk pertidaksamaan logaritma itu dia ada dua kondisi di mana kita ingat kalau basis itu dia bisa lebih dari satu, basis itu bisa lebih dari satu, ataupun basis itu bisa di antara 0 dan 1. Dia bentuknya biasanya dalam bentuk pecahan ya, tapi dia pecahannya di antara 0 dan 1. Nah, jadi untuk yang pertama, bentuk yang A lebih dari 1 atau basis lebih dari 1, itu dia kalau seandainya kita ketemu logaritma dari fx dengan basis A itu lebih besar dari logaritma dari gx dengan basis A, maka nanti dia langsung fx itu lebih dari gx. Jadi kalau dia seandainya untuk A lebih dari 1, maka kondisinya tandanya di sini ada yang lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Nanti dia fx sama dengan gx-nya juga tandanya mengikuti soal. Nah, yang terlebih dahulu Ananda lakukan ketika menemukan soal pertidaksamaan, pastikan terlebih dahulu basisnya sama ya. Nah, ini untuk kondisi A lebih dari 1, maka ini kesimpulannya tandanya tidak berubah ya. Tanda tidak berubah. Nah, kemudian untuk kondisi kedua itu dia adalah basisnya itu antara 1 dan 0 atau antara 0 dan 1 ya. Nah, jadi kalau dia logaritma dari fx dengan basis A lebih dari logaritma dari gx dengan basis A, maka nanti dia fx kurang dari gx, tandanya berbalik ya, tandanya berbalik dari soal. Ingat, kalau basisnya antara 0 dengan 1, maka nanti tanda pertidaksamaannya berbalik, atau di sini tanda berubah ya, berubah atau berbalik ya nantinya. Nah, ini untuk kondisi kedua. Kemudian kedua ini dia harus memenuhi syarat, dia punya syarat dengan syarat A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, atau kalau seandainya basisnya ini dia dalam berbentuk fungsinya hx misalnya, maka hx itu lebih dari 0 dan hx tidak sama dengan 1, atau kesimpulannya basis itu lebih dari 0 dan basis tidak sama dengan 1. Kemudian nanti kita harus juga memeriksa numerusnya. Numerus yang ini, yang fx-nya lebih dari 0, kemudian yang gx-nya lebih dari 0 juga. Jadi numerus dia harus lebih dari 0. Maka semua ini harus terpenuhi, baru kita bisa menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada contohnya, tentukan penyelesaian dari 5 log 4x tambah 2 lebih dari 5 log 3x kurang 9. Nah, langkah pertama penyelesaiannya kita cek dulu basisnya udah sama atau belum ya. Jadi penyelesaian. Ini bisa Anda lihat di sini basisnya sama-sama 5. Jadi basisnya udah sama. Kemudian 5 itu kalau kita cek dia lebih dari 1 ya, berarti basisnya lebih dari 1, maka untuk menyelesaikannya fungsi yang ini 4x tambah 2 itu lebih dari 3x kurang 9 ya, tandanya sama tidak berubah, maka dia langsung aja 4x tambah 2 lebih dari sama dengan 3x kurang 9 ya. Terus ini kita selesaikan 4x, maka 3x pindah ruas, min 3x lebih dari sama dengan negatif 9, 2 pindah ruas, min 2. Ini jadinya x lebih dari min 9 kurang 2 min 11. Nah, ingat kita cek dulu yang syarat numerus ya.
Syarat numerus, ingat syarat numerus itu dia harus lebih dari 0. Maka kita cek dulu yang pertama yang fx-nya lebih dari 0. Fx lebih dari 0, maka yang ini ya. Berarti 4x ditambah 2 itu lebih dari 0. Maka 4x lebih dari min 2. X lebih dari min 2 per 4 atau X lebih dari min 1 per 2 ya. Kemudian yang GX-nya berarti GX lebih dari 0. GX lebih dari 0, maka 3x kurang 9 lebih dari 0. 3x lebih dari 9 ya, pindah ruas. X lebih dari 9 per 3x lebih dari 3. Nah, ini Anda perhatikan kita sudah punya beberapa kondisi, yaitu kondisi yang pertama adalah yang ini. Kondisi yang pertama adalah yang ini. Kemudian kondisi kedua yang ini juga x-nya ya. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya atau untuk menentukan penyelesaiannya, maka kita harus membuat garis bilangan ya. Membuat garis bilangan. Oke, kita buat dulu garis bilangannya. Jadi kita cek terlebih dahulu, di sini ada min 11, min 2, 3, maka kita tuliskan aja dulu ya terlebih dahulu urutan angkanya. Berarti pada garis bilangan yang paling kecil adalah min 11. Kemudian nanti dia ada min 1/2, baru nanti yang terakhir ada 3 ya. Nah, jadi ini kita buat dulu untuk kondisinya yang 11. Yang 11 berarti dia kan lebih dari sama dengan, maka ini dia bulat penuh. Kemudian karena dia lebih dari 11, maka arahnya ke sebelah kanan ya. Sebelah kanan seterusnya ya. Kemudian kita cek lagi ya. Kita cek kembali yang min 2 berarti bulatnya lebih dari tandanya, makanya bulatnya kosong, bulat kosong, berarti dia lebih dari min 2 ke arah kanan juga. Nah, kemudian yang terakhir itu kita cek kembali yang nih, yang 3 berarti 3 dia lebih dari 3. Ini bulatnya bulat kosong ya, bulat kosong, maka ke arah kanan. Jadi kita bisa dapat irisannya, yaitu daerah yang sebelah sini ya. Nih, kita cari irisannya ya, yang dicari irisannya. Irisannya sudah belajar di matematika wajib setahu Ibu ya. Nah, kemudian baru sudah dapat seperti ini, berarti kita bisa menentukan x-nya itu adalah lebih dari 3. Ini dia penyelesaiannya. Oke, kita ke contoh yang kedua, di mana ada contoh kedua. Di situ kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari setengah log x kuadrat ditambah 2x kurang dari negatif 3 ya. Nah, ini untuk menyelesaikannya, kita buat dulu penyelesaian. Kalau Anda perhatikan di sini, ini belum sama ruas kiri dengan ruas kanan, maka harus kita samakan terlebih dahulu ya. Maka kita buat setengah log x kuadrat ditambah dengan 2x itu kurang dari negatif 3, maka kita buat dia untuk dapat sama, maka kita kalikan dengan setengah log setengah ya. Nah, ini jadinya setengah log x kuadrat tambah 2x kurang dari, ingat sifat logaritma, berarti ini setengah log setengah pangkat negatif 3 ya. Nah, ini ruas kiri, ruas kanan, basisnya sudah sama ya, basis sudah sama, maka kita tinggal
perhatikan lagi basis ini dia setengah. Setengah itu kita ingat kembali setengah di antara 0 dengan 1. Maka kalau dia basisnya di antara 0 dengan 1, maka tanda pertidaksamaannya berubah atau berbalik. Jadi langsung aja kita buat yang pertama, kondisi pertama berarti x kuadrat dikurang 2x itu lebih dari setengah pangkat negatif 3 ya. Nah, ini artinya x pangkat 2 dikurang 2x lebih dari, kalau dia pangkat negatif berarti ini 1 per setengah pangkat 3 ya. Nah, ini ingat, Ibu langsung aja kerjain di samping sini. Dia kalau setengah 1 dibagi dengan 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 1 dibagi dengan 1/8. Berarti 1 kali 8 per 1 sama dengan 8. Kita dapat 8 ya. Berarti ini x kuadrat dikurang 2x lebih dari 8. Berarti x kuadrat dikurang 2x kurang 8 sama dengan 0. Kita pindah ke sebelah kiri semua. Jadi dia fungsi kuadrat ini ya. Fungsi kuadrat. Maka untuk mencarinya kita faktorkan. Jadi ini faktornya adalah x kurang 4 dan x tambah 2 ya. Min 4 kali positif 2 min 8, min 4 ditambah 2 min 2. Udah. Berarti ini x kurang 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. X ditambah 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2 ya. Nah, ini kita dapat yang pertama adalah X min 4 dan X min 2. Nanti kita buat, jangan dibuat dulu garis bilangannya, nanti aja sekaligus semuanya. Baru kita cek yang kedua adalah syarat numerus. Syarat numerus. Nah, syarat numerus di sini yang fungsi itu sebelah kiri cuma ya, sebelah kanan kan bukan fungsi dia ya. Maka syarat numerusnya adalah, ini sudah sebelah kanan sudah kita pastikan bahwa dia 8 nih. 8 berarti dia sudah lebih dari 0. Maka kita buat lagi yang sebelah sini, fungsi sini berarti fx itu harus lebih dari 0. Maka kita masukkan x kuadrat ditambah dengan 2x lebih dari 0. Nah, ini juga fungsi kuadrat ya. Kalau dia bentuknya seperti ini, maka kita keluarkan x-nya. X berarti ini nanti jadi x tambah 2 ya. Kalau kalian kalikan ini kan sama nih. X kali x kuadrat, x kali 2 2x ya. Lebih dari 0. Ini gue lanjutkan ke sini. Ini artinya dia nanti x sama dengan 0, kemudian x tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 2. Berarti kita dapat 2 ya. X 0 dan x min 2. Sementara yang ini ada x min 2 dan x 4. Baru kita buat garis bilangannya ya. Kita buatkan garis bilangannya. Nah, kita buat garis bilangannya, baru kita tentukan angka-angkanya. Di sini angkanya ada min 2, ada 0, ada min 2, ada 4. Berarti yang paling kecil angkanya mulai dari min 2 ya. Min 2, kemudian yang seterusnya lagi ada 0, ini sudah sama min 2, 1 aja buatnya. 0, kemudian 4. Nah, dari sini kita cek terlebih dahulu ya. Kita cek terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah yang 4 dengan min 2. Yang 4 sama min 2, berarti kita pakai yang besar ini ya. 4 sama min 2 itu dia bulatnya bulat kosong karena tandanya lebih dari, bukan lebih dari, sama dengan ya. Nah, kita cek, berarti kita ambil titik ujinya, anggaplah antara min 2 dengan 4 itu kita ambil dia 0. Berarti nanti kalau kita ambil 0, kita masukin negatif positif, berarti yang tengah-tengah ini 0 itu letaknya antara min 2 dengan 4, maka dia di sini nilainya adalah negatif. Nah, kemudian cek lebih dari 4, 5 berarti nanti 5 ini jadinya positif. Kemudian yang kurang dari 2 kita ambil titik ujinya min 3, itu di sini jadi positif juga ya. Kalau masih bingung cara menentukan Bu, mana positif negatif ini dari mana? Ingat, ini pelajaran matematika wajib, harusnya Anda udah paham ya. Nah, baru kita cek kembali karena di sini tandanya lebih dari 0, maka tanda yang lebih dari 0 kita
kita ambil daerah yang positif. Daerah yang positif di sebelah sini, kemudian juga di sebelah sini ya. Nah, ini daerah himpunan penyelesaian untuk yang 4 dengan min 2 dengan 4 ya. Nah, terus yang syarat numerus itu antara 0 dengan min 2. Berarti min 2 dengan 0 kita cek kembali, min 2 dengan 0 kita masukkan kalau seandainya kita ambil di sini min 1 ya. Min 1 berarti min 1 tambah 2 jadi plus, min plus ini di tengah-tengahnya Ibu ambil aja, kita bedakan pensil warnanya. Berarti kalau ini min plus berarti dia jadi min di tengah-tengah. Kemudian kalau seandainya dia kalau dia lebih dari 0 kita ambil 1 berarti di sini jadi positif. Kita ambil kemudian kurang dari negatif 2 ambil min negatif 3 berarti ini jadi plus. Nah, karena tandanya di sini adalah lebih dari 0 atau positif berarti daerah himpunannya yang kita ambil, kita besarkan garisnya ya. Ini lupa Ibu, ini juga bulat kosong, ya, ke arah sini. Kemudian yang ini ke arah sini ya. Nah, baru kita tentukan irisannya. Kalau dari sini kelihatan irisannya bahwa yang sebelah kanan ini irisannya adalah ini ya. Nah, ini irisannya. Nah, yang ini dia karena berhimpit, maka di sini juga irisannya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X itu kurang dari negatif 2 atau X itu lebih dari 4 ya. Ini dia himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan ke soal atau contoh soal yang ketiga ya. Contoh soal yang ketiga itu dia penyelesaian pertidaksamaan dari X pangkat X kurang 2 log 8 kurang X lebih dari 2 adalah. Nah, kalau Anda perhatikan di sini soalnya, kalau tadi itu basisnya dia bukan fungsi. Nah, sekarang soalnya berupa fungsi ya. Kita tuliskan dulu penyelesaiannya. Penyelesaian berarti ini kita buat dulu, ini beda ya, kiri dan kanan itu belum sama basisnya. Kita buat dulu dalam bentuk yang sama basisnya, maka ini jadinya log 8 dikurang X lebih dari 2, biar sama maka dikalikan dengan X kurang 2 log X kurang 2 ya. Berarti ini X kurang 2 log 8 kurang X lebih dari X kurang 2 log X kurang 2 pangkat 2 ya. Nah, ini udah sama basisnya, jadi bisa kita selesaikan. Tapi karena di sini basisnya berupa fungsi, kita tidak tahu apakah dia lebih dari 0, lebih dari 1 atau dia adanya di antara 0 dan 1 ya. Nah, maka kita harus membuat dua penyelesaian dengan dua kondisi. Yang pertama, kita buat dulu yang kondisinya X kurang 2 itu lebih dari 1. Ini kita selesaikan. X kurang 2 dari 1 berarti X lebih dari 1 tambah 2 berarti X lebih dari 3 ya. Nah, kemudian berarti setelah itu kalau dia syaratnya dengan ini ini bentuk yang HX ya, HX lebih dari 1. Berarti kita cek lagi yang ke bawahnya, berarti ini udah sama basisnya, maka syarat yang kedua adalah fungsi fx itu nanti tandanya sama ya, berarti lebih dari X kurang 2 pangkat 2. Jadi ini 8 dikurang X lebih dari, tandanya tidak berganti karena ini untuk yang basisnya lebih dari 1 ya. Berarti X kurang 2 pangkat
2. Ini kita selesaikan, 8 dikurang X lebih dari, ingat X kurang 2 pangkat 2 itu artinya kita harus mengalihkan X kurang 2 dikalikan dengan X kurang 2 ya. Ini langsung saja Ibu selesaikan, min X lebih dari X kuadrat dikurang 4X tambah 4. Nah ini di sebelah kanan dia bentuknya fungsi kuadrat. Jadi supaya fungsi kuadratnya tidak negatif yang ini, kita pindahkan ke ruas kanan semua. Jadi ini 0 lebih dari X pangkat 2 dikurang 4X ditambah X tambah 4 tambah 4 kurang 8. Berarti 0 lebih dari X kuadrat dikurang negatif 4X tambah X itu jadi 3X, negatif 3X. 4 kurang 8 jadi negatif 4. Nah ini supaya nggak bingung kita balik lagi. Berarti kalau kita balik X kuadrat dikurang 3X negatif 4 di sebelah kiri, maka tandanya berbalik juga, ikut ya. Jadi 0. Nah ini baru kita faktorkan. Ini kita faktorkan, faktornya adalah X berarti dia nanti min 4 plus 1, min 4 kali 1, min 4 ditambah 1 min 3 ya. Berarti ini X kurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Nah ini kita buat dulu ini. Nah kemudian baru kita menentukan syarat numerus ya. Syarat numerus berarti yang fx lebih dari 0. Fx lebih dari 0 maka kita lihat terlebih dahulu efeknya adalah 8 dikurang X lebih dari 0. Berarti ini min X lebih dari min 8. Ingat X nya harus negatif positif, berarti sama-sama kita kalikan min 1 di kedua ruas supaya dia jadi positif, maka tandanya berbalik. Jadi ini X kurang dari 8 ya. Selanjutnya yang kedua, syarat yang GX tadi, syarat GX lebih dari 0. Nah ingat GX nya itu adalah X kurang 2 kuadrat ya. Ini lebih dari 0, tadi sudah kita cari. Ini sama dengan nih X kuadrat dikurang 4X tambah 4 lebih dari 0. Maka kita faktorkan, ini jadi X, ini jadi X, berarti ini nanti min 2 ya. Min 2 kali min 2 positif 4, min 2 tambah min 2 jadi min 4 ya. Ini berarti X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Ini X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2 ya. Nah baru nanti kita cari yang ini, kita buat garis bilangannya terlebih dahulu ya. Kita buat garis bilangannya terlebih dahulu. Ya, kita buat garis bilangannya. Kita ambil angka-angkanya. Tadi itu angkanya ada ini, ada ini, ada ini udah sama nih. Jadi nggak apa-apa ini. Berarti angka yang terkecil itu adalah negatif. Oh, ini juga ada negatif 1, berarti negatif 1. Setelah itu berapa? 2. Setelah 2 berarti 3, 4, 8 ya. 3, 4, 8. Nah kita cek dulu yang pertama. Yang pertama sekali itu dia adalah X lebih dari 3, lebih dari 3, maka dia bulatnya adalah bulat kosong di 3. Lebih dari 3 berarti ke arah kanan ya. Nih. Tuh, ke arah kanan. Kemudian yang kedua 4 dengan min 1 atau min 1 dengan 4. Berarti ini bulatnya tandanya adalah kurang dari, berarti bulatnya bulat kosong. Bulat kosong, kita cek terlebih dahulu daerah-daerahnya. Untuk antara 4 min 1 dengan 4, tengah-tengahnya kita ambil aja 0. Kalau kita ambil 0 maka di sini negatif, di sini berarti 4 positif, di sini juga positif ya. Terus karena tandanya adalah kurang dari, maka kalau kurang dari itu daerah yang di tengah-tengah sini, daerah yang negatif berarti ya. Nah
Terus selanjutnya kurang dari 8. Berarti kita ambil yang ini 8, berarti kita bulatnya bulat kosong. Kurang dari 8 berarti ke arah kiri ya. Nah, ini ya. Kemudian selanjutnya lagi yang terakhir dia antara 2 sama 2, berarti ini bulat kosong. Kita cek dulu sebelah kanannya 2, berarti sebelah kanannya 2 kita ambil aja 3 atau berapa ya, 3. Kalau 3 berarti 3 kurang 2, 3 kurang 2 positif di sini. Ini dia eranya positif. Terus nanti lebih dari 2. Kurang dari 2 berarti nanti kita masukin 1 misal atau 0 min juga di sininya artinya positif. Berarti untuk yang ini kondisinya dia bisa ke kanan atau ke kiri, tapi dia tidak sama dengan 2 ya, karena di 2-nya bulatnya bulat kosong. Jadi kalau dia 2 nggak bisa dia himpunan. Misalnya kalau kita masukin 2 ini kan jadi 0, lebih dari 0 itu tidak memenuhi, makanya yang lebih dari 2 dan kurang dari 2. Nah, kalau Ananda perhatikan di sini, ini kita harus mencari irisannya. Maka untuk irisannya itu kita lihat di sini ya. Yang dari kanan ke kanan nih, kanan, ini juga ini nggak di kanan ya. Ini ke kanan, bisa ke kanan. Berarti kita ambil yang dalam sini. Dan kemudian yang kiri, perhatikan yang ke arah kiri, ini ke kiri, terus ini ke kiri, berarti ambil yang paling kiri. Kalau dia kanan ambil yang paling ke arah kanan, ambil yang paling kiri garisnya. Kalau ke arah kiri juga ambil yang paling kiri juga garisnya, berarti ini. Nah, ini dia irisannya. Coba dipelajari lagi ya. Kalau masih bingung soal irisan, maka Ananda harus mempelajari kembali mengenai cara menentukan irisan dari garis bilangan ya. Nih. Ya, itu dia garis irisannya. Jadi, himpunan penyelesaian atau penyelesaian pertidaksamaan dari yang ini berarti X-nya itu adalah lebih dari 3, karena ini bulat kosong dua-duanya ya. Kurang dari 4. Untuk kondisi yang pertama. Nah, harusnya yang kedua kita harus ngecek lagi kondisi kedua ya. Kondisi yang kedua. Berarti ini Bu harus bedain dulu. Ini kondisi pertama. Berarti ini nanti kondisi kedua. Kondisi kedua berarti kita harus memisahkan HX-nya itu nanti di antara 0 dengan 1. Berarti kalau antara 0 dengan 1 kita masukin HX-nya tadi berapa? Min X kurang 2. Kurang dari 0 lebih dari 0 kurang dari 1. Nah, ini kita menghitungnya. Ingat, ini materi wajib juga ada nih ya. Baru kita pindahin, berarti tengah-tengahnya X, berarti yang 1 sebelah sini tambah 2. Sebelah sini juga 0 tambah 2. 2-nya pindah ya. Maka 2 X ini 3. Ini kondisi yang pertama. Terus baru kita cek kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua berarti nanti kan dia jadinya Fx itu ini kan ada efeknya ya. Kalau ini tadi ini Ibu lupa nuliskan, ini berarti efeknya lebih dari Gx. Nah, karena ini dia antara 0 dengan 1, maka nanti efeknya tandanya kan tadi di soal adalah lebih dari, maka berubah jadi kurang dari Gx. Nah, ini kan udah sama aja nih ya. Sudah sama aja, berarti 8 dikurang X kurang dari X kurang 2. Ini nanti sama aja, berarti terakhirnya dapatnya berarti berbalik tandanya ya. Berarti ini nanti 0 kurang dari X kuadrat kurang 3X kurang 4. Berarti ini jadinya X kuadrat dikurang 3X kurang 4 lebih dari 0. Maka dia X kurang 4 X tambah 1 lebih dari 0. Berarti ini X sama dengan 4, X sama dengan negatif 1. Nah, untuk syarat numerusnya dia juga sama aja, syarat numerusnya tidak berubah ya. Berarti syarat numerus sama dengan yang ini. Tidak perlu kita cari lagi ya, tidak perlu dihitung lagi. Baru kita tinggal buat garis bilangannya. Kita
kita buat garis bilangan untuk kondisi yang kedua ya. Untuk kondisi kedua sama aja tadi, berarti kita tentukan dulu. Berarti kalau tadi itu berarti dia yang paling kecil di sini -1, terus berarti 2 nih bisa kan, 2 masuk, ini juga ada 2, terus ini ada 3, kemudian ini ada 4, dan terakhir ada 8 ya. Ini ini juga bisa, ini sama ini ya, makanya masuk ke semua ke sini ya. Nah, untuk yang pertama itu antara 2 dengan 3, berarti antara 2 dengan 3 itu dengan tanda bulatnya, bulat kosong ya, bulat kosong berarti di sini. Antara 2 dengan 3 berarti di sini. Kemudian yang kedua, kondisi kedua dengan 4 dan -1. Ingat tadi kita udah cari 4 -1 itu yang di tengah-tengahnya ini negatif, ini positif ya, ini positif. Berarti kita tinggal buat bulat kosong. Ini juga bulat kosong. Karena dia lebih dari, maka daerah penyelesaiannya adalah yang ke sebelah sini, yang satu lagi ke sebelah sini ya. Terus selanjutnya syarat yang X kurang dari 8 berarti dia, kita buat ini bulat kosong, kurang dari 8 berarti ke arah sini ya. Nah, kemudian yang terakhir itu dia yang 2 tadi dia bisa ke kiri bisa ke kanan ya. 2-nya bisa ke kiri, ini berarti bulat kosong, bisa ke kiri bisa ke kanan. Nah, baru kita cari irisannya, ada nggak irisannya. Kalau kita perhatikan di sini nih, ini mungkin dia beririsan dengan ini, tapi dia tidak kena yang pinknya, yang 2 dan 3, maka di kalau sebelah sini tidak memenuhi. Kemudian sebelah sini juga kiri, tapi di sini tidak kena 2 yang ini ya. Berarti tidak ada irisannya yang ini. Yang ini berarti tidak ketemu irisannya, atau bisa dibuat X-nya tidak memenuhi. Jadi untuk penyelesaiannya itu hanya yang ini kan tidak memenuhi, berarti penyelesaian cuman yang ini. Itu penyelesaiannya ya. Jadi penyelesaian dari soal yang ketiga atau contoh soal yang ketiga itu adalah X lebih dari 3, X kurang dari 4. Nah, oke, baiklah Ananda, itu tadi penjelasan Ibu mengenai materi pertidaksamaan logaritma. Semoga bisa Ananda pahami. Apabila ada yang tidak bisa Ananda mengerti atau ada materi-materi seperti memfaktorkan, menentukan daerah himpunan penyelesaian pada garis bilangan, tolong dipelajari kembali karena ini juga di matematika wajib sudah dipelajari seharusnya ya. Jadi untuk itu demikian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.